Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kenaikan upah minimum pekerja atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Di mana formula kenaikan upah ini diperoleh dari perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut diketahui lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan Yashirli sebesar 6%. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, keputusan tersebut disambut baik oleh para pekerja atau buruh. Ini dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini luar biasa, dan pimpinan kami di tingkat nasional, Bang Insinyur Said Iqbal, Bang Riden Hatta Majis, dan Bang Iwan di tingkat KSPI bisa langsung beraudiensi langsung dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo respon positif tentang apa yang menjadi aspirasi kaum buruh selama ini. Sehingga harapan kami di setiap daerah atas kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia itu bisa diterapkan di masing-masing provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Menurut Presiden Prabowo, keputusan meningkatkan UMP 6,5% tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dan memperhatikan daya saing usaha. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan Indonesia menghadapi tantangan terkait kenaikan UMP tersebut. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia, saat ini ekonomi nasional dalam situasi tertekan, khususnya pada sektor industri padat karya. Sehingga sebagian besar pengusaha Indonesia menanggapi keputusan kenaikan UMP secara negatif. Sangat negatif ya, dari mereka, ya. Dan perusahaan itu kan sebenarnya sudah ada ya strateginya kan. Kalau misalnya biaya-biaya meningkat, ya pasti melakukan efisiensi. Efisiensi itu mulai mengurangi jam kerja, hari kerja, ya termasuk pengurangan karyawan. Ya, yang which is itu sebenarnya nggak baik bagi ekonomi kita, karena ini akan memukul daya beli turun. Ini berbahaya menurut kita. Ya, jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa pengusaha itu jangan dipikir otaknya itu mau menurunkan upah buruh. Enggak. Kalau memang baik, why not? Jangankan 6,5%, lebih dari itu oke. Tapi diputuskan secara bipartit. Perusahaan by perusahaan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yashirli, kenaikan UMP tersebut diambil berdasarkan hasil kajian dan diskusi tripartit antara pemerintah, perwakilan pekerja, dan pengusaha. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dilihat secara menyeluruh. UMP ini jangan hanya dilihat sebagai satu kebijakan sendiri ya. Jadi kita harus lihat dia lebih secara terintegrasi. Ini kan akan diterapkan Januari 2025. Kita pasti bisa mengkaitkan juga Pak Presiden punya program strategis apa nih 2025. Kemudian kebijakan ekonomi yang tadi, apakah itu terkait dengan fiskal dan seterusnya, ini kan kita punya waktu. Kami ada upaya terkait tentang peningkatan produktivitas dan seterusnya. Jadi kita harus lihatnya itu sebagai satu kesatuan. Jangan dipisah, ini UMP terus gara-gara naik 6%, kemudian gara-gara ini, itu kan nggak bisa sendiri ini faktornya. Sebelum diterbitkan, aturan tersebut memasuki tahap harmonisasi dengan kementerian dan lembaga yang bersangkutan untuk finalisasi antisipasi kebijakan-kebijakan fiskal, seperti memberi insentif pada perusahaan yang sekiranya tidak sanggup menaikkan upah para buruh yang mereka pekerjakan. Karmel Mursalim, Indra Raharja, Jakarta.